Halo kawan Ji, balik lagi di channel Geo and Beyond. Channel yang seru buat lo yang suka geografi sama segala hal yang berkaitan dengan dunia kita. Oke, di video sebelumnya kita udah kenalan nih sama yang namanya Sistem Informasi Geografi atau SIG. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas lagi tentang apa aja komponen dari SIG. Tapi sebelumnya kalau lo masih lupa apa itu SIG, apa aja SIG, lo bisa klik video sebelumnya atau lo bisa klik link yang di atas. Apa aja komponen dari SIG? Gas kita bahas kali ini. Nah, di video sebelumnya kita udah ngebahas sedikit tentang apa aja komponen dari SIG. Nah, di sini yang pertama kita mau bahas yang namanya komponen hardware. Hardware sendiri dipakai buat nyimpen data, ngeproses data, dan ngumpulin data dari lapang. Itu ada komputer, laptop, GPS, dan yang lain-lain. Komponen yang kedua itu ada komponen software. Software adalah aplikasi yang ngebantu kita buat nganalisis dan visualisasi data. Software bakal nyediain tools atau alat buat ngolah data, ngebuat peta, dan analisis spasial lainnya. Ada juga beberapa contoh software dari SIG yang populer banget digunain di kalangan masyarakat, yaitu kayak QGIS, ArcGIS, maupun Google Earth Engine. Sekarang gue mau kenalin lo sama dua aplikasi yang paling sering dan familiar banget dipakai buat ngolah data SIG. Dua aplikasi itu ada QGIS dan ArcGIS. Kalau kita lihat sekilas dari namanya kayak mirip ya, belakangnya sama-sama pakai GIS. Tapi mereka ini beda loh. Apa sih perbedaan QGIS sama ArcGIS? QGIS adalah software yang bersifat open source atau gratis di-download oleh siapa aja dan dikembangin oleh komunitas global yang aktif. Dari segi fitur, secara umum fitur di QGIS itu nggak selengkap fitur yang ada di ArcGIS. Jadi kalau lo mau analisis data yang kompleks, itu nggak disaranin banget buat ngolah di QGIS. Dan dari segi kemudahan pengguna, QGIS itu relatif mudah dipelajari, terutama bagi lo yang baru mau belajar tentang SIG. ArcGIS itu adalah software yang perlu lisensi dan berbayar, dan ArcGIS ini diproduksi oleh ESRI atau Environmental System Research Institute. Dari segi fitur, kalau dibandingin sama QGIS, fitur di ArcGIS itu bakal lebih lengkap, mulai dari pengumpulan data, analisis spasial, sampai pembuatan peta interaktif. Dan dari segi kemudahan pengguna, ArcGIS itu butuh waktu buat menguasain semua fitur yang ada di ArcGIS. Komponen selanjutnya itu ada komponen data. Data adalah bahan yang dipakai buat analisis data dan ngebuat peta SIG. Data yang digunakan pada sistem informasi geografis itu ada dua, yaitu data vektor dan data raster. Contoh data raster itu kayak data citra satelit Landsat buat pemetaan penggunaan lahan, digital elevation model atau DEM, seperti peta topografi wilayah, data kepadatan penduduk, dan lain-lain. Sedangkan untuk data vektor itu berupa titik, garis, atau poligon. Titik dipakai buat ngerepresentasiin fitur geografis yang dianggap terlalu kecil buat digambarin atau lokasi yang spesifik dan tidak berdimensi. Garis dipakai buat ngerepresentasiin fitur geografis yang punya panjang tapi nggak punya lebar yang signifikan. Poligon dipakai buat ngerepresentasiin fitur geografis yang punya luasan dan batas yang jelas. Komponen yang terakhir itu ada manusia. Manusia adalah komponen yang paling penting dalam SIG. Seorang pengguna SIG harus punya pengetahuan tentang geografi, sistem informasi, dan software SIG. Selain itu, diperlukan juga keterampilan buat menginterpretasikan hasil analisis data, sehingga bisa ngasilin peta yang bisa dipahami oleh semua kalangan. Nah, itu tadi penjelasan tentang apa aja komponen dari SIG. Gimana? Lo makin kepo nggak nih sama yang namanya SIG? Kalau lo masih kepo, jangan lupa buat nonton next videonya ya. Dan enaknya next kita bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar ya untuk next pembahasan. And jangan lupa juga buat like dan subscribe channel ini. And see you in the next video.
Bye-bye!